Novi berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar. Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan. Kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar ya. Sebelum kita belajar, bukunya sudah siap semua? Ya. Ada beberapa teman kita ada yang tidak hadir ya karena ada halangan, dan yang lain hadir semua? Hadir. Baiklah. Hari ini pelajaran kita tentang apa ya? Bisa bacanya di depan? Apa bacanya? Iya, Allah sumber kekuatanku. Nah, Allah adalah sumber kekuatan kita. Nah, di sini kita akan yang menjadi kompetensi pelajaran kita, yaitu kita akan memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Kemudian juga nanti anak-anak akan membuat karya yang akan menjadi tugas di rumah ya, sebagai keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, di sini kita akan melihat nilai yang akan kita capai yang menjadi nilai karakter kita. Yang pertama di sini adalah religius, kemudian peduli, kemudian santun, kemudian adanya kerjasama. Selain itu kita juga percaya diri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak silakan perhatikan ke depan. Ya. Di sini anak-anak dapat meyakini Allah sanggup menolong kita. Nah, di sini juga anak-anak mampu menampilkan perilaku santun terhadap sesama. Nah, di sini juga kita dapat mengaitkan ketaatan seseorang kepada Allah dalam segala kelemahannya. Nah, di sini ya, silakan perhatikan. Ya, kita dapat membandingkan cara hidup orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita juga dapat membuat sebuah doa permohonannya. Nah, sekarang kita lihat ya. Allah sumber kekuatanku. Itulah judul pelajaran kita hari ini. Nah, yang menjadi ayat Alkitab atau literasi Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 ya. Nanti Ibu akan bacakan untuk kita ya. Silakan melihat Alkitabnya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini judul pelajaran kita. Sekarang kita perhatikan video ya. Kita akan perhatikan video ini ya. Silakan lihat dan simak ya, simak. Iya, demikian videonya. Nah, sekarang kita sudah melihat videonya. Di situ ada tentang seorang yang seekor anjing sedang berjuang. Kira-kira apa yang dipelajari dari video itu? Orang yang tidak menyerah. Ada lagi? Orang yang tidak putus asa. Iya, tepuk tangan untuk teman-teman. Tidak putus asa. Ada lagi? Tetap apa? Tetap semangat. Nah, itu video yang kita tonton tadi. Nah, hari ini kita akan masuk di materi pelajaran kita, yaitu tentang Allah itu sumber kekuatan kita. Nah, di sini ya, setiap orang tentu mempunyai mimpi atau cita-cita. Punya cita-cita? Punya. Ingin masa depan yang bagus? Nah, ada yang mengatakan hal-hal yang ada di sekitar kita berawal dari sebuah mimpi. Nah, di sini contoh salah satu mimpi dari seorang siswa. Nah, sekarang kita melihat ya, seorang siswa dia ingin lulus ya, naik kelas, lulus, bahkan dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian di sini kita juga melihat tentang kisah Intan. Nah, di sini Ibu akan bacakan tentang kisah Intan. Anak-anak simak baik-baik. Intan adalah salah satu korban bencana banjir yang
diterjang banjir. Intan juga tidak bisa sekolah karena sekolahnya juga hancur. Nah, kini ia tinggal di sebuah tenda bersama dengan orang tua dan adiknya. Di lokasi pengungsian itu ada banyak juga keluarga yang kehilangan rumah dan sanak keluarga mereka. Setiap pagi Intan duduk bersama teman-temannya di teras sekolah yang dipakai sebagai tempat pengungsian. Mereka membicarakan rumah mereka yang hancur. Mereka bermimpi seandainya rumah mereka bisa berdiri kembali, tentu mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak berdesakan, ya seperti sekarang yang diperbaiki sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Nah, di sini kita sudah mendengar cerita tentang kisah Intan. Intan mengalami apa? Banjir. Rumahnya apa? Hancur. Nah, rumahnya hancur. Nah, setiap orang pasti punya mimpi atau cita-cita seperti yang Ibu sudah katakan tadi. Nah, misalnya yang bercita-cita ingin menjadi apa? Guru. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi pedagang dan sebagainya. Ada, semuanya punya cita-cita? Punya. Nah, semuanya punya cita-cita. Tidak ada salah dengan mimpi atau cita-cita kita. Nah, namun ada juga mimpi yang tidak bisa tercapai. Karena apa? Karena adanya masalah, karena adanya bencana. Nah, seperti Intan tadi, walaupun banjir ya, mengalami banjir, sementara itu Intan tidak bisa bersekolah. Seperti kita juga pernah mengalami banjir yang besar di tahun yang lalu ya, 2021 yang lalu, kita pernah mengalami banjir yang besar. Nah, sungguh menyedihkan, kita tidak bisa sekolah. Nah, di sini walaupun mengalami banjir bukan berarti Intan tidak dapat mewujudkan mimpinya atau cita-citanya. Nah, jika semua sudah berlalu, Intan akan kembali sekolah. Nah, di sini dari kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan lihat dari cerita Alkitab. Nah, Mika itu singkatan dari Mikaya, yang berarti siapakah seperti Yahweh. Nah, siapakah seperti Yahweh? Ia berasal dari Moses, sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Nah, ia adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita. Mika menentang ketidakadilan. Dia tidak suka orang-orang yang berbuat jahat. Nah, dalam perjalanannya Nabi Mika mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, sehingga Nabi Mika itu adalah orang yang sangat taat, rajin berdoa. Namun, ya dalam pasal 7 di situ ada menceritakan tentang nyanyian dan doa Nabi Mika. Nah, di sini Mika menunjukkan imannya, ya, menunjukkan imannya kepada Allah. Nah, secara pribadi, ya, maupun dia mengatasnamakan bangsa Israel. Misalnya Mika menunggu Tuhan dengar dan menyelamatkan bangsanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Tuhan akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Itulah nyanyian dan harapan dari Mika. Nah, anak-anak semua, apa yang kita pelajari dari kisah Mika ini? Nah, kisah Mika mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah, ya. Kita bukan manusia seperti robot, ya. Kita manusia yang lemah. Nah, manusia yang penuh dengan dosa. Nah, penuh dengan keterbatasan. Kita sering lupa akan kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, ya. Misalnya ada orang yang sering menyontek, ya. Menyontek saat pelajaran. Sudah tahu itu salah, masih dilakukan. Nah, kemudian ada orang yang suka dengki dengan kawan. Pernah dengki? Nah, iri, katanya. Saya tuh iri dengan orang itu, katanya. Lihat teman dapat baju baru, iri dia, gak mau berteman. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik. Nah, di sini Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengasihi kita. Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dia datang
sini Tuhan itu adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Nah, anak-anak lihat di sini, kita lihat ada gambar ya. Di sini gambar yang pertama ada apa? Orang yang tidak punya kaki. Yang kedua itu kenapa dia? Tangannya ada seberapa butir tangannya? 1 ya. Kemudian ini gambar yang ketiga dia apa? Matanya bisa melihat tidak? Tidak. Berarti dia sedang mengalami apa? Buta. Yang keempat, tidak ada kaki. Betul sekali ya, teman-teman. Itu patir ya. Tidak ada kaki. Kenapa tidak? Kenapa dia bisa sekolah? Semuanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Nah, semuanya berkat dan anugerah Tuhan sehingga dia bisa menikmati hidup dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum masuk kesimpulan, kita akan latihan dulu ya. Nah, jangan lupa ditulis namanya ya. Nah, silakan. Aku kasih waktu ya, 3 menit. Silakan namanya ditulis dulu. Ya, tunggu dulu ya. Oke, sudah semua? Ya, dikumpulkan. Silakan kedua kelasnya kumpulkan. Ya, nanti kedua kelas yang kumpulkan ya. Oke, yuk. Siapa yang belum parkir ya? Oke ya. Terima kasih untuk anak-anak sudah mengisi soalnya